Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Heru Fajar Mustika SPD. Saya guru SDN 1 Lego, Kecamatan Cidau, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2001, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga kelas 5. Supaya lebih jelas, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kritik dan saran agar pembelajaran semakin baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar ya. Oke, silakan pimpin doanya, Dea. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar. Santai, kita belajar aja. Belajar jarak jauh. Karena udah beberapa periode sekarang situasi semakin tidak menentu. Banyak kasus di desa kita pun yang terkena virus. Malah yang sampai meninggal pun udah berapa orang. Kalian tahu sendiri lah. Kayak gitu. Tak bosan-bosannya saya ngingetin sama kalian, jaga kesehatan, jangan banyak minum air es, lebih baik banyak minum air hangat. Jangan air panas, kalau air panas nggak kuat, air hangat. Nih seperti saya juga sering minum air hangat. Kalau gaya suasana kayak gini, waduh, awas, jaga-jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa masker dipakai. Oke? Kalau keluar rumah jangan lupa masker dipakai. Sebelum belajar, saya pengen kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ikuti dalam hati, nggak usah cengenges-cengenges. Kenapa harus lagu Indonesia Raya dulu? Supaya jiwa nasionalisme kalian tumbuh. Ulah bangga sama negara lain, harus bangga kepada negara sendiri. Kita sempurna ya. Ikuti dalam hati. Siapa? Siap ya? Tujuan pembelajaran hari ini ada tujuannya loh. Kalian belajar pasti ada tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kalian mampu menganalisa atau melihat sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri, dengan PD, percaya diri. Terus tujuan selanjutnya adalah contoh perubahan alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Nah ini berhubungannya dengan sekarang juga nih. Kegiatan manusia, kelakuan manusia yang merubah perubahan alam. Yang terakhir, kalian bisa menentukan ide pokok secara benar dari suatu teks. Siap? Oke. Nah, ini materinya. Ada nggak?
Ada. Launching judulnya. Nilai-nilai Pancasila. Nanti tayangkan nilai-nilai sila Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Panca itu apa? Panca itu adalah lima, sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi 5 dasar negara Indonesia. Ini susunannya. Lihat. Lihat. Yang pertama sila apa itu? Bintang. Yang pertama simbolnya bintang. Apa itu? Bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Awas, gambarnya langsung ke bawah, gambar rantai itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, gambar pohon beringin tuh, persatuan Indonesia. Yang kelima, gambar kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau suara saya kurang jelas atau apapun, kalau ada yang mau disampaikan, tinggal ngomong aja ya. Mic-nya tinggal dinyalakan ya, nggak usah malu-malu. Jadilnya. Nah, nih nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama, baca, bisa maca. Dea si dea hela, biasanya tuh dea suarana nu rada tarik. Satu, ketuhanan Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing individu. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dulu? Karena bangsa Indonesia harus didasari oleh nilai-nilai keagamaan. Makanya dasar pertama, dasar Pancasila, dasar negara Pancasila itu adalah agama atau ketuhanan. Negara kita mengakui kalau Tuhan itu ada. Bukan hanya agama Islam di Indonesia. Ingat ya, di Indonesia bukan hanya agama Islam. Agama apa aja coba, Cing? 5 ya. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Nomor 2. Sing Padil, baca nomor 2. Baca Dil. Pancasila. Sila kedua. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus baca. Indonesia sebagai bangsa yang satu, mengakui bahwa setiap manusia memiliki Sama. Terus sehingga bangsa Indonesia perlu saling mencintai, menjunjung tinggi antar satu sama lain, saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, serta saling menjaga dan membantu sesama demi terciptanya negara yang makmur,
yang akan mewujudkan keadilan. Nah, pada sila kedua bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu. Mengakui bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Erek kaya, erek miskin, derajatnya sama, yaitu manusia. Dan itu makna sila kedua. Cing, kembali lagi ke sila pertama. Contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Contoh sesuai dengan sila Pancasila pertama. Apa, Cing? Berdoa. Silakan kalau ada yang baca sila ketiga. Silakan kalau ada yang mau baca, tolong baca. Persatuan Indonesia sila ketiga bermakna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi keselamatan bangsa dan negara dengan berpedoman untuk kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. Nah, awas, saya ulangi. Sila ketiga bermakna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi keselamatan bangsa dan negara dengan berpedoman untuk kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan Indonesia. Jangan merasa ada yang individualisme atau karena bangga terhadap suku. Saya mah bangga jadi suku Sunda. Suku itu mah ulah di Baturan. Jangan seperti itu. Karena kita tetap sama, yaitu bangsa Indonesia. Awas. Silakan baca yang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjelaskan bahwa musyawarah adalah mencapai bersama dengan pendekatan kekeluargaan, bertanggung jawab, dan melaksanakan hasil dari musyawarah. Saya ulangi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjelaskan bahwa musyawarah adalah cara untuk mencapai mufakat bersama dengan pendekatan kekeluargaan, bertanggung jawab, dan melaksanakan hasil dari musyawarah. Maksudnya sila keempat itu begini. Bila mana akan ada sesuatu, alangkah baiknya sesuai dengan kebudayaan di kita, kekeluargaan, yaitu bermusyawarah. Jangan menentukan secara sepihak. Jangan menentukan keputusan secara pribadi, tapi bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau tidak ketemu, tidak ini diambil voting. Diambil suara terbanyak. Nah, kalau udah sepakat, pepeje, laksanakan. Nah, kelima, ya baca ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bermakna mengembangkan perbuatan luhur dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Selalu bersikap adil, seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, maknanya, awas, seperti sila keempat. Asasnya kekeluargaan, yaitu bermusyawarah, gotong royong. Gotong royong tuh saling bantu. Misalkan ada tetangga, saudara, ada tetangga atau siapapun memerlukan bantuan kita, kita bantu. Sok, sampai segitu dulu.
Tapi kudu saimbang antara hak dan kewajiban. Adil. Adil bukan berarti harus sama rata ya. Adil bukan berarti harus sama rata, bukan harus sama rata. Contohnya seperti itu. Orang tua kalian ngasih uang harian beda. Kalian jangan ngiri. Canda geuning si AA si teteh mah diberena 5.000, saya mah 2.000 karena kebutuhannya pun berbeda. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Pancasila, Pancasila. Silakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, Pak, enggak. Lanjut. Lihat. Ada gambar. Ada. Oke. Kalian amati, saya kasih waktu beberapa menit. Kalian amati, itu gambar lagi apa? Nanti boleh siapa aja yang mau nerangkan itu gambar apa aja, silahkan amati. Saya kasih waktu beberapa menit, silahkan diamati dulu. Itu gambar apa? Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan Pancasila? Nanti jelaskan. Silahkan kalian amati. Amati gambar apa, Cing? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Hasil analisanya gambar tersebut itu gambar apaan? Coba lihat itu gambar apaan? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Sesuai nggak dengan sila Pancasila? Sesuai lah. Ya seperti itu tadi. Jadi bermusyawarah. Jadi kita tidak boleh langsung memutuskan suatu keputusan secara pribadi, tapi bermusyawarah. Lihat. Nah, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris. Nah, ini peta Indonesia. Jangan sampai salah ya. Masa orang Indonesia nggak tahu itu negaranya di mana, petanya kayak gimana itu. Sering ditampilkan itu peta negara Indonesia. Nih. Peta negara Indonesia. Betapa luasnya negara kita. Tapi dibilang menurut. Ya, makanya kita harus bangga. Peta Indonesia. Nah, lihat. Nah, di antara dua benua, di antara dua samudra, lihat Indonesia. Jelas nggak gambarnya? Jelas nggak? Jelas. Tuh, lihat. Pisan di antara dua samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, di antara dua benua, di benua Asia, di benua Australia. Strategis pisan. Baca deh. Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi seperti itu. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa dan Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Kenapa bisa unik? Salah satunya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Kalau negara lain mah kebanyakan wilayahnya itu ngahiji. Kalau Indonesia mah pulau. Ada 5 pulau yang besar. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sisa-sisanya pulaunya kecil-kecil. Lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Lanjut ya, baca ya.
Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal, hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Benar. Karena letaknya yang strategis, diapit 2 samudra, 2 benua, banyak memberi pengaruh banyak hal. Kondisi geografis Indonesia, termasuk pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi. Maksudnya gimana sih, Pak? Nah, nih saya bacakan ya. Pertama, Indonesia disebut juga negara maritim. Indonesia dikenal dengan negara maritim. Yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Maksudnya gimana? Luas lautan jeung luas daratan. Indonesia melegak keneh luas lautan. 2 dari 3 luasnya itu adalah laut. Seperti lunak darat. Daratnya pun masih luas. Karena luas wilayahnya banyaknya perairan, biasanya budayanya terpengaruh oleh keadaan laut. Yang tinggal di daerah pantai biasanya kebanyakan pekerjaannya nelayan. Naon. Nelayan. Nah, tapi walaupun 2/3 wilayah Indonesia itu lautan, 1/3 wilayahnya juga daratan. 1/3-nya pun sudah sangat luas. Batu nutan. Ya, baca deh ya. Baca deh. 2 negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas. Yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Nah, seperti itu. Karena wilayah luas laut, banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Tapi karena banyak juga penduduk yang tinggal di daerah pegunungan atau di daerah daratan, banyak yang profesinya sebagai Petani. Nah, di Indonesia mah unik. Disebut negara agraris bisa, disebut negara maritim bisa. Di mana orang-orang itu tinggalnya di mana, di daerah apa, pasti letak geografis berpengaruh terhadap pekerjaan seseorang. Biarin. Ya, anu tinggal di pantai kebanyakan warganya jadi nelayan. Di daerah pegunungan kebanyakan jadi petani. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Pak. Saya ulangi ya. Kondisi letak geografis berpengaruh terhadap pekerjaan manusia. Karena tinggalnya di pantai, banyak jadi nelayan. Karena tinggalnya banyak di daerah di pegunungan, banyak jadi petani. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke, nah sekarang ini. Nah ini, lihat. Perilaku yang menyebabkan perubahan alam. Nah iya kalakuan jalma anu menyebabkan perubahan alam yo. Perilaku jalma anu menyebabkan perubahan alam. Contohnya,
Tah, menebang hutan sembarangan. Adil, ulah menebang hutan sembarangannya, Adil. Sebetulnya hutan boleh ditebang, tapi setelah ditebang itu harus ditanami kembali. Kenapa kalau hutan ditebang bisa menyebabkan perubahan alam? Apa yang terjadi kalau hutan ditebang? Akan menyebabkan banjir. Lamun leuweung ditebang, henteu dipelakan deui, lamun musim hujan banjir, longsor. Yang kedua, lahan berpindah tuh maksudnya gini. Tahun ayeuna nyeun lahan di leuweung ieu ditebang, dipelakan. Setelah tidak subur pindah ke lahan yang lain. Itu. Kedua, membuang sampah. Nah, ini yang sering dilakukan sama kita. Padil, kalau jajan di sekolah, sahapun, siapapun, lamun kalau dibuang di sungai, biasanya nanti kalau musim penghujan, jalan airnya mampet, akhirnya banjir, bencana deui. Nah, ada lagi menggunakan bahan kimia berbahaya. Contohnya ngalalauk diracun. Jangan seperti itu. Terus membangun rumah di sekitar bantaran kali. Di Jakarta biasanya ini penduduknya karena musim kemarau banyak penduduk yang membuat rumah di pinggir sungai. Nu tadina sungaina lega. Karena banyak orang yang membuat bangunan, akhirnya sungainya menjadi sempit, beuki leutik. Pas musim hujan, caina tidak tertampung, akhirnya banjir deui. Belum sampah numpuk. Kayak gitu. Kebayang teu? Kebayang. Nah, itu salah satu perilaku perilaku kita manusia yang menyebabkan perubahan alam. Tah kalakuannya jika kitu. Para dupae, ari miceun sampah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gak ada. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut. Tanya ada. Ide pokoknya mana, Cing? Silakan dilihat ide pokoknya, Pak. Indonesia merupakan ide pokok itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Ini ide pokoknya mana? Lihat, Cing, lihat. Ide pokoknya ya di awal apa di akhir? Kelas 4 pernah diajar ini sama Bu Epi. Di awal. Di akhir. Sisanya itu kalimat penjelas. Cuma kalimat pokoknya di mana? Kalimat ide pokoknya di mana? Apa, Cing? Ini di awal. Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Cing, yang kedua di mana ini? Di awal apa di akhir? Di awal. Di awal. Di awal. Secara geografis letak Indonesia termasuk sangat strategis, itu di awal. Kalian kalau ada bacaan harus bisa lihat itunya apa, ide pokoknya yang mana, ulah-ulah padu ye bae. Nah, kalau ini di awal di akhir? Awal. Di awal. Gitu. Bisa kebayang ide pokok dari suatu paragraf. Bisa? Bisa. Kebayang? Nah, oke gini. Nah, itu materinya udah habis. Oh, materinya udah habis. Udah sampai sini. Oke. Sebelum ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang mampu menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Nah, yang pertama, sikap sesuai dengan sila Pancasila.
Contohnya tadi berdoa sebelum belajar gitu. Terus sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, tadi saya kasih contoh gambar yang sedang musyawarah. Terus apalagi? Contoh perilaku yang menyebabkan perubahan alam oleh perilaku manusia. Tadi contohnya apa? Menebang hutan. Menebang hutan Buang sampah sembarangan. Baik. Yang terakhir apa? Lahan Ide berpindah. pokok dari suatu paragraf. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini kayak gitu. Tujuannya di awal udah saya kasih tahu, kesimpulannya udah. Ada yang bisa mengulangi? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi diulangi. Yang pertama, sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Perubahan alam karena perilaku manusia. Terus mampu menemukan ide pokok. Itu tujuan pembelajaran hasil dari pembelajaran hari ini kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan silakan. Sampaikan Kak. Silakan bising ayeuna ditanyakeun. Bising ayeuna Mas silakan kalau ada yang mau nanya, silakan. Iya. Sing daya bising ayeuna nanya. Enggak Pak. Ngerti ya? Negara kita termasuk negara agraris atau juga negara maritim. Jelas ya penjelasan saya? Jelas? Iya. Oke. Nanti setelah ini saya akan share tugasnya. LKPD-nya nanti saya akan share di grup. Nanti kalian isi, setelah diisi kembalikan ke saya. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau nggak ada pertanyaan, bolehlah ditutup aja. Ya, ditutup aja pembelajarannya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Stop. Berdoa selesai. Nah, udah ya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.